tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Penangkapan begal motor diwarnai tangis keluarganya. Cari lulusan B-nya. Seorang anak TKW diperkosa oleh bapak kandung dan kakeknya. Arus balik Lebaran usai, Pelabuhan Bakauheni dipadati truk yang akan menyeberang ke Jawa. Tunggu. Rumah seorang begal motor di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Sabtu dini hari digerebek polisi. Pintu depan rumah tersangka terpaksa didobrak polisi karena tersangka menolak membukanya. Ini. Siapa dalam ini? Apakah terotot? Buka. Saat rumahnya digerebek, tersangka Noveri bersembunyi di dalam kamarnya. Polisi kembali mendobrak pintu kamarnya karena tersangka tidak mau membuka pintu. Penangkapan Noveri diwarnai isak tangis anak istrinya. Bahkan polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk peredam kegaduhan di lokasi, sebab jeritan keluarga tersangka mengundang kedatangan beberapa tetangganya. Cari lulusan B-nya. Noveri ditangkap karena membegal motor tetangganya bermodus korban diadang di jalan sepi. Tersangka beraksi bersama seorang temannya yang masih buron. Keduanya menganiaya korban dengan senjata tajam dan merampas uang serta motor korban. Parahnya lagi, tersangka juga menyandra dan menemui keluarga korban untuk meminta tebusan uang jutaan rupiah. Semua digeledah. Perkebunan karet, kemudian pelaku menodong korban dengan menggunakan golok, dan pelaku mengambil dompet korban yang berisi uang 2 juta rupiah, serta kemudian pelaku membawa korban ke rumahnya, yang di rumah tersebut ada orang tua pelaku atas nama T, inisial T. Kemudian kedua pelaku mengancam akan membunuh korban apabila tidak memberikan uang sebesar 6 juta kepada pelaku. Yang kita amankan apa aja nih, Bang? Yang kita amankan 1 unit sepeda motor Honda Beat milik korban. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti motor, senjata tajam, serta kwitansi bukti transfer uang tebusan korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Meski menyandang disabilitas yang menggunakan kaki palsu, rupanya tidak menghentikan Hendra Indra untuk berbuat jahat. Pria asal Wai Pengubuan, Lampung Tengah ini ditangkap kepolisian sektor Sukarame, Bandar Lampung karena mencuri 5 motor. Tersangka mencuri motor dibantu seorang temannya berinisial HB yang kini masih buron. Tersangka menyasar motor yang diparkir di teras perumahan dan rumah kos komplek mahasiswa. Udah berapa kali lo? 5 kali, Pak. 5 kali, di mana saja tuh? 3 kali di Bandar Lampung, 1 kali di Lampung Tengah. Pakai kunci letter T? Iya, Pak. Setiap kamu melakukan itu bawa senjata api ya? Enggak selalu, Pak. Kamu setiap melakukan aksi ini menggunakan kaki palsu kayak gini ya? Iya, Pak. Kaki tambahan kayak gini ya? Iya, Pak. Sudah berapa lama pakai kaki kayak gini? Saya kecelakaannya 20 Februari 2014, Pak.
Tersangka adalah seorang residivis kasus yang sama pada tahun 2019. Setelah bebas dari penjara, ia kembali mencuri motor dan saat mencuri ia membawa senjata api. Pengakuan tersangka untuk di Bandar Lampung ada 3 TKP, dua di Polsek Sukarame, 1 Tanjung Karang Timur yang melapor di Polresta, kemudian ada di wilayah di Metro dan di Lampung Tengah. Pelaku ini melakukan aksinya menggunakan senjata api seperti apa, Pak? Jadi pada saat setelah ditangkap, kami berhasil mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api yang ada di dalam tas. Polisi menyita motor, 2 pucuk senjata api lengkap dengan amunisinya, beberapa kunci tes sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, Hendra kini harus kembali menjalani sebagian masa hidupnya di penjara. Ancaman hukuman 7 tahun penjara kini telah menantinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah mobil sedan terbakar saat melintas di Jalan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang pada Jumat malam. Warga yang melihat kejadian ini langsung mendekat dan berusaha membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pengemudi mobil Sukro menderita luka bakar di tangannya saat berusaha memadamkan api. Ia kemudian dilarikan warga ke rumah sakit. Menurut warga, mobil sedan ini terbakar saat sedang melaju menuju Jalan Sumatera Lintas Timur. Api pertama kali muncul dari ruang mesin. Penyebabnya diduga korsleting pada kabel kelistrikan di ruang mesin mobil. Nggak ada penumpangnya, cuman sopir aja. Cuman sopir aja? Nah, bisa, alhamdulillah bisa. Nggak ada luka-luka atau gimana pengemudinya ini? Luka ya, cuman tangan dikit lah. Oh, tangan ada karena luka bakar ya? Itu kan panas. Ada korban juga Pak? Alhamdulillah nggak ada. Apakah api dipadamkan oleh damkar Pak? Ya, damkar itu kami hubungi terus datang. Api padam setelah petugas damkar tiba memadamkannya. Bangkai mobil masih berada di lokasi dan menunggu mobil derek untuk mengevakuasinya. Kebakaran mobil ini tidak menimbulkan korban jiwa. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Belasan hektar tanaman padi di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pringsewu rusak akibat roboh diterjang angin kencang saat hujan. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, para petani terpaksa memanen padi yang roboh tersebut dengan harapan masih bisa dijual meski harganya anjlok sebab kualitas gabahnya jelek. Sangat berdampak. Kalau hujan, padi roboh itu bisa jadi kan kalau kita padi masih muda, itu bisa padinya hitam-hitam, tumbuh, nggak bisa diambil maksimal kalau kelamaan diambil. Ini berdampak nggak dengan harga jualnya? Sangat berdampak, pasti harga jualnya langsung turun karena padi kita terus jelek. Terkena betik-betik hitam-hitam itu, nggak maksimal buah itu karena dia udah patah duluan. Menurut petani, munculnya angin kencang di daerah ini sering terjadi saat hujan lebat. Namun sejauh ini angin kencang tidak berdampak di permukiman. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.